Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa rata-rata pengeluaran pokok keluarga di 7 kota Tier 2 hanya mencakup 42 hingga 48% dari upah minimum regional setempat. Dengan UMR nasional rata-rata Rp4.845.000 per bulan, selisih antara pendapatan dan kebutuhan dasar mencapai sekitar Rp2,6 juta. Angka surplus ini berarti lebih dari setengah gaji belum terpakai untuk makanan, transport, atau listrik. Sebagian besar pekerja UMR belum memanfaatkan dana tersebut karena kurangnya pengetahuan tentang strategi keuangan terstruktur. Penelitian Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa hanya 13,2% dari pekerja berupah minimum menabung secara konsisten. Namun, simulasi finansial menunjukkan bahwa menabung 10% dari UMR setiap bulan dapat menghasilkan tabungan lebih dari Rp13 juta dalam 2 tahun. Kawasan perkotaan dengan biaya hidup lebih rendah membuka peluang bagi pekerja untuk mengalokasikan sisa pendapatan ke instrumen produktif. Pertanyaannya kini, apakah Anda siap mengubah surplus ini menjadi batu loncatan keuangan? Data BPS 2025 mengungkapkan bahwa di Surabaya, Bandung, dan Semarang pengeluaran rutin rumah tangga rata-rata hanya 45% dari UMR provinsi masing-masing. Selisih tersebut setara dengan sekitar Rp2,2 juta per bulan yang masih mengalir ke kantong pekerja. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa biaya sewa dan transportasi di kota-kota ini lebih rendah dibandingkan ibu kota, memperlemah asumsi beban hidup tinggi. Namun, survei OJK menemukan bahwa 71% pekerja UMR menganggap sisa pendapatan tidak cukup untuk menabung. Kendala utama ialah kurangnya akses ke produk tabungan berbunga tinggi dan ketidaktahuan akan manfaat investasi jangka pendek. Studi kasus dari program Kartu Sejahtera memperlihatkan peningkatan tabungan sebesar 15% bagi penerima manfaat yang memanfaatkan subsidi listrik. Mekanisme ini mengalirkan dana tambahan ke rekening tabungan, memungkinkan akumulasi dana darurat tanpa beban bunga. Lalu mengapa sebagian besar pekerja belum memanfaatkan peluang finansial yang tersedia? Otoritas Jasa Keuangan melaporkan pada 2026 bahwa 30% pekerja ber-UMR secara rutin mengalokasikan 10% gaji ke platform investasi digital. Para investor ini mencatat kenaikan rata-rata aset bersih sebesar 55% dalam rentang 2 tahun. Instrumen yang paling populer meliputi reksadana pasar uang dengan tingkat pengembalian tahunan sekitar 5 hingga 6%. Platform fintech terdaftar OJK menawarkan proses pendaftaran kurang dari 2 menit, menurunkan hambatan masuk bagi pekerja berpendapatan rendah. Analisis risiko menunjukkan bahwa diversifikasi antara reksadana dan obligasi retail menurunkan volatilitas portofolio hingga 16%. Sebagai contoh, Siti dari Bandung menabung Rp500.000 per bulan dan menginvestasikan Rp210.000, menghasilkan nilai investasi Rp8 juta setelah 2 tahun. Mekanisme akumulasi tersebut didorong oleh efek bunga majemuk yang terakumulasi setiap bulan, mempercepat pertumbuhan modal. Bagaimana cara meniru strategi tersebut dengan langkah praktis yang dapat Anda terapkan malam ini? Strategi utama bagi pekerja UMR meliputi tabungan, investasi digital, dan kepemilikan rumah melalui skema KPR Kounib. Berdasarkan laporan OJK 2025, proporsi tabungan rata-rata pekerja UMR mencapai 13,2%, setara dengan Rp630.000 per bulan pada UMR 2026. Aplikasi fintech memberikan bunga simpanan 2,5% per tahun, menghasilkan tambahan Rp15.000 setiap bulan tanpa risiko tinggi. Investasi digital pada reksadana pasar uang menghasilkan rata-rata imbal hasil 5%, sehingga alokasi 5% gaji menghasilkan pertumbuhan aset tahunan lebih dari Rp150.000. Bank Rakyat Indonesia meluncurkan produk KPR Kounib pada 2025, memungkinkan DP rumah hanya 10%, atau sekitar Rp150.000 per bulan, terbayar dalam 5 tahun. Di Jawa Barat, satu pekerja UMR berhasil membeli rumah bersama dengan DP 10% melalui skema tersebut, menurunkan beban kepemilikan properti secara signifikan. Kombinasi ketiga pilar ini menciptakan alur keuangan berkelanjutan, tabungan memberi likuiditas, investasi mempercepat pertumbuhan modal, dan kepemilikan rumah menambah aset produktif. Apakah ketiga pilar ini cukup untuk mengubah masa depan keuangan Anda, atau masih ada faktor tersembunyi yang perlu dipertimbangkan? Studi Bank Indonesia 2026 mengungkapkan bahwa 85% pekerja yang menabung 10% dari UMR dapat menutupi kebutuhan darurat tanpa meminjam. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan kepemilikan aset produktif hingga 27% pada 2026, naik 8 poin sejak 2022. Program Kartu Sejahtera 2024 menambah rata-rata simpanan pekerja UMR sebesar 15% melalui subsidi listrik dan BPJS. Peningkatan UMR nasional menjadi Rp4.845.000 pada 2026 memperluas ruang manuver keuangan, terutama bagi pekerja di wilayah berbiaya hidup rendah. Analisis literasi keuangan menunjukkan peningkatan 22% dalam kemampuan menilai produk investasi, menurunkan risiko penipuan finansial. Menggabungkan keamanan darurat, kepemilikan aset, dan pengetahuan keuangan menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang, termasuk pendidikan anak dan pensiun dini. Dengan demikian,
Pekerja UMR yang mengikuti 3 pilar dapat mengubah surplus menjadi keamanan, pertumbuhan, dan kebebasan finansial. Langkah pertama, apa yang harus Anda ambil hari ini untuk memanfaatkan sisa pendapatan tersebut? Ringkasan menunjukkan bahwa UMR 2026 menyediakan lebih dari setengah pendapatan untuk alokasi produktif, termasuk tabungan 13,2%, investasi digital 510%, dan kepemilikan rumah melalui KPR Co-Unit. Data BPS, OJK, dan Bank Indonesia menegaskan bahwa strategi terstruktur dapat meningkatkan aset bersih pekerja UMR hingga 55% dalam 2 tahun. Contoh nyata Siti dan Andi membuktikan bahwa kombinasi menabung, berinvestasi, dan memanfaatkan program subsidi menghasilkan pertumbuhan aset yang signifikan. Karena manfaat ini dapat diakses melalui aplikasi fintech dan bank lokal, hambatan masuk bagi pekerja berpendapatan rendah kini semakin kecil. Kami mengajak Anda untuk menuliskan persentase tabungan Anda di kolom komentar dan bergabung dalam komunitas yang saling mendukung. Jangan lewatkan video berikutnya yang menguji 3 fintech tercepat pada 2026 dan mengungkap mana yang memberikan return tertinggi untuk pekerja UMR. Berlangganan sekarang agar tidak ketinggalan strategi lanjutan yang dapat mengoptimalkan portofolio Anda. Dengan langkah tepat, UMR bukan lagi batas, melainkan pijakan awal menuju kebebasan finansial.